Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Zifan Agustin Putra Yudi, biasa dipanggil Dava. NIM saya 10.924.0000032. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjelaskan materi apa saja yang saya dapat dari semester 3 ini, itu fisika 3. Jadi kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu suhu dan kalor. Apa sih suhu itu? Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda berkaitan dengan energi kinetik rata-rata partikel. Makna fisik: suhu tinggi bermakna partikel bergerak cepat, suhu rendah bermakna partikel bergerak lambat, dan suhu menentukan arah aliran kalor. Dua, hukum nol termodinamika. Jika dua sistem masing-masing setimbang thermal dengan sistem ketiga, maka keduanya setimbang satu sama lain. Makna menjadi dasar pengukuran suhu dan penggunaan termometer. Skala suhu itu ada tiga, yaitu Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Oke, jadi ini rumus konversi. Jadi T dalam kurung K sama dengan T dalam kurung derajat Celcius. Ditambah 273 dengan T dalam kurung Fahrenheit sama dengan 9 per 5 T dalam kurung Celcius ditambah 32. Jadi semua rumus termodinamika sama dengan harus Kelvin. Yang keempat, kalor. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu sifat penting. Mengalir dari suhu tinggi ke rendah, satuannya adalah joule, mengubah energi dalam suhu atau wujud zat. Lanjut yang kelima, kalor jenis. Kalor jenis menyatakan kemampuan zat menyerap kalor. Rumus kalor yaitu Q sama dengan MC delta T. Jadi makna fisiknya adalah semakin besar C sama dengan zat makin sulit berubah suhu. Contoh air. Lanjut yang keenam, kalor yang dibutuhkan. Dan keenam itu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Yang ketujuh, perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terjadi saat kalor diberikan atau dilepas tanpa perubahan suhu. Contoh mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Yang kedelapan, kalor laten. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Jadi, ini rumusnya Q sama dengan ml. Yang sembilan yaitu diagram pemanasan. Garis miring adalah suhu berubah, garis datar dengan perubahan wujud. Pertukaran kalor. Ini adalah rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima atau sigma Q sama dengan 0. 11. Jadi, oh ya, oh, kita langsung lanjut saja yang ke bab 2. Bab 2 yaitu perpindahan panas. Apa sih perpindahan panas itu? Perpindahan panas adalah suatu proses berpindahnya kalor dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Tujuan perpindahan panas yaitu mencapai kestabilan termal. Dua, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa perpindahan massa terjadi terutama pada benda padat. Contoh sendok logam menjadi panas saat ujungnya ditiupkan ke air panas. Rumus konduksi adalah Q per T sama dengan K A delta T per L. 3. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan massa fluida atau dalam kurung cair atau gas. Jenis konveksi itu ada dua, adalah alami, yaitu akibat perbedaan massa jenis, dan paksa dibantu kipas atau pompa. Ini rumus konveksinya. Q per T sama dengan H A dalam kurung TS dikurang TN. Makna fisiknya adalah perbedaan suhu menyebabkan perbedaan massa jenis. Yang keempat, radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang
elektromagnetik. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Rumusnya yaitu ini. P sama dengan A per T. Yang kelima, radiasi benda nyata. Untuk benda nyata, tidak hitam sempurna. Ini rumusnya. Maka semakin besar emisivitas adalah semakin baik memancarkan panas. Yang enam, perpindahan panas bersama kombinasi. Pemindahan panas bersama atau kombinasi. Dalam kehidupan nyata, konduksi, konveksi, dan radiasi terjadi bersamaan. Contoh panci memasak, konduksi dari api ke panci, konveksi dari air ke dalam panci, radiasi panas dari api. Ini adalah rumusnya. Konveksi Q per T sama dengan KA delta T per L. Konveksi Q per T sama dengan HA kurung T S per TF. Radiasi P sama dengan sigma A T4. Jadi inti dari bab 2 itu adalah panas berpindah karena beda suhu. Ada tiga mekanisme, konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi tanpa perbedaan zat, konveksi dengan perbedaan zat, dan radiasi tanpa medium. Kita lanjut yang ke bab 3. Bab 3, gas ideal dan teori kinetik gas. Gas ideal adalah model gas sederhana yang diasumsikan. Contohnya partikel gas sangat kecil, tidak ada gaya tarik antar partikel, tumbukan antar partikel dan dinding bersifat elastis. Setelah itu partikel bergerak acak. Model ini memudahkan perhitungan dan cukup akurat pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Dua besaran pada gas yaitu P, V, T, dan N. P itu adalah tekanan, V adalah volume, T adalah suhu, N adalah jumlah mol. Samaan gas ideal rumusnya adalah PV sama dengan N RT. Atau bisa eh, dibaca dengan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Dapat hukum-hukum gas. Kita lihat di sini hukum-hukum gas itu ada tiga. Yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, dan ketiga hukum Gay-Lussac. Yang A yaitu suhu tetap. Jadi V1 sama dengan P2V2. Maknanya adalah volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. Yang B, hukum Charles adalah tekanan tetap, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maknanya adalah volume gas sebanding dengan suhu mutlak. Yang C, hukum Gay-Lussac, yaitu volume tetap. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Maknanya adalah tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak. Kelima, teori kinetik gas. Inti teori, gas terdiri dari partikel kecil yang bergerak bebas. Tekanan gas berasal dari tumbukan partikel dengan dinding. Energi kinetik gas bergantung pada suhu. Yang keenam, energi kinetik rata-rata gas. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi E K sama dengan 3 per 2 KT. Atau bisa dibaca dengan energi kinetik sama dengan 3 per 2 dikali K dikali T. Makna fisiknya yaitu ada dua, yaitu energi kinetik gas hanya bergantung suhu dan tidak bergantung pada massa atau jenis gas. Yang ketujuh, hubungan energi kinetik dan gas ideal. Energi kinetik total gas ini adalah E totalnya, jadi E total sama dengan 3 per 2 nRT. Maknanya semakin tinggi suhu, maka energi kinetik total semakin besar. Ini ringkasan rumus bab 3. Jadi ada gas ideal, Boyle, Charles, dan Ilse yang tadi sudah kita sama energi kinetik yang tadi sudah kita baca. Jadi inti dari bab 3 adalah gas ideal adalah model penyederhanaan. Semua hukum gas berasal dari persamaan gas ideal dan energi kinetik gas ditentukan oleh suhu. Oke, kita lanjut ke yang bab 4. Bab 4 itu adalah termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalam suatu sistem.
Dua, sistem dan lingkungan. Sistem bagian alam semesta yang dikaji. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Tiga, jenis sistem termodinamika. Jenisnya ada tiga, yaitu sistem terbuka, massa dan energi dapat keluar masuk. Yang kedua, sistem tertutup, hanya energi yang dapat berpindah. Yang ketiga adalah sistem terisolasi, tidak ada pertukaran apapun. Keempat, energi dalam adalah total energi mikroskopik dalam sistem, meliputi energi kinetik partikel, energi potensial antar partikel. Energi dalam bergantung pada susunan sistem. 5. Usaha. Usaha terjadi ketika sistem mengalami perubahan volume akibat gaya luar atau tekanan. Rumus usaha gas, yaitu W sama dengan P dikali delta V. 6. Hukum termodinamika, yaitu energi tidak dapat ditetapkan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Rumus hukumnya adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Makna fisik hukum satu adalah kalor masuk, energi dalam bertambah. Kedua, sistem melakukan usaha, energi dalam berkurang. Kalor bisa berubah menjadi usaha atau energi dalam. Ini adalah proses termodinamika penting. Ini adalah rumusnya, yaitu isokorik atau volume tetap, yaitu delta V sama dengan 0, dengan W sama dengan 0. Delta U sama dengan Q. Isotermal atau suhu tetap, yaitu delta T sama dengan 0, sama dengan delta U sama dengan 0, Q sama dengan W. Isobarik, tekanan tetap adalah W sama dengan P delta V. Adiabatik, total kalor adalah Q sama dengan 0, delta U sama dengan min W. Diagram P bagi V. Diagram tekanan volume yang digunakan untuk menunjukkan proses termodinamika dan menentukan usaha. Jadi inti dari bab 4 adalah energi bersifat kekal. Kedua, kalor dan usaha mempengaruhi energi dalam. Dan ketiga adalah jenis proses menentukan hukuman Q, W, dan delta U. Oke, kita lanjut yang ke-5. Hukum termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan mesin kalor. 1. Hukum termodinamika membahas arah alami perpindahan energi dan menyatakan bahwa tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. 2. Hukum pernyataan hukum, yaitu ada dua, yaitu A. Pernyataan Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin kalor yang mengubah seluruh kalor yang diterima menjadi usaha tanpa sisa kalor. B. Pernyataan Clausius, itu kalor tidak dapat berpindah sendiri dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa bantuan usaha luar. Tiga, mesin kalor. Pengertiannya adalah mesin kalor adalah alat yang satu menyerap kalor dari reservoir panas, dua mengubah sebagian kalor menjadi usaha, tiga membuang sisa kalor ke reservoir dingin. Skema mesin kalor yaitu ini, Q, A, kalor dari sumber panas, W adalah dengan usaha, sama dengan kalor ke sumber dingin. Yang keempat, efisiensi mesin kalor. Rumusnya adalah eta sama dengan W per Q sub H. Yang kelima adalah mesin Carnot. Pengertian dari mesin Carnot adalah mesin kalor ideal dengan efisiensi maksimum yang tidak dapat dilampaui mesin nyata. Yang keenam, kulkas dan pompa kalor. Kulkas, alat yang memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan usaha. Pompa kalor berfungsi memanaskan ruangan. 7. Entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan sistem, yaitu ini adalah rumus perubahan entropi. Jadi delta S sama dengan Q dibagi T. 8, ini adalah ringkasan rumus dari bab 5, dan inti dari bab 5 adalah tidak semua kalor bisa menjadi usaha.
Kedua, mesin kalor punya batas efisiensi. Dan ketiga, entropi menentukan arah proses alam. Kita lanjut bab 6, yaitu aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nomor satu, termodinamika tidak hanya teori, tetapi digunakan dalam alat rumah tangga, mesin, dan sistem alam. Dua, mesin pembakaran dalam. Pengertiannya adalah mesin pembakaran dalam adalah mesin yang proses pembakarannya terjadi di dalam silinder. Contoh mesin mobil dan mesin motor. Prinsip kerja singkat yaitu satu, campuran bahan bakar dan udara masuk, dua, dikompresi, ketiga, dibakar menghasilkan kalor, empat, kalor diubah menjadi usaha. Ketiga, mesin pembakar luar yaitu terjadi di luar sistem utama, contoh mesin uap. Yang kedua, turbin uap PLTU. Yang keempat, kulkas. Prinsip kerja kulkas yaitu memindahkan kalor dari ruang dingin ke lingkungan luar dengan bantuan kompresor. Siklus kerja kulkas adalah evaporasi, menyerap kalor, kompresi tekanan naik, kondensasi melepas kalor, dan ekspansi tekanan turun. Yang kelima, AC. Fungsi bekerja sama seperti kulkas, tapi fokus mendinginkan ruangan. Konsep pentingnya itu kalau digunakan dari dalam ruangan keluar, yang membutuhkan energi listrik. Um, Pompa kalor, itu alat yang memuatkan kalor lingkungan untuk memanaskan ruangan. Yang ketujuh, isolator dan efisiensi isolator panas. Digunakan untuk mengurangi kehilangan kalor dan meningkatkan efisiensi energi, contoh termos dan dinding berlapis. Yang kedelapan, efisiensi energi dalam kehidupan, contoh rumah hemat energi, mesin hemat bahan bakar, dan teknologi ramah lingkungan. Dampak termodinamika pada lingkungan, yaitu pembuluhan energi sama dengan panas terbuang, efisiensi rendah, polusi meningkat. Ini adalah ringkasan dari bab 6, ringkasan rumus dari bab 6. Jadi inti dari bab 6 itu termodinamika diterapkan di banyak alat sehari-hari. Yang kedua, mesin tidak 100% efisien. Dan yang ketiga, efisiensi energi sangat penting bagi lingkungan. Oke, kita lanjut yang ke bab yang 7. Perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat perbedaan suhu. Jenis-jenis perpindahan panas yaitu ada tiga, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel secara makroskopik. Contoh sendok logam panas di ujungnya dan dinding rumah. Yang keempat yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui fluida, cair atau gas disertai perpindahan massa fluida. Jenis konveksinya adalah konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami yaitu perbedaan massa jenis, dan konveksi paksa adalah dibantu kipas atau pompa. Ini adalah rumusnya. Yang kelima adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contoh panas matahari dan api unggun. Ini adalah rumusnya. Yang keenam adalah perbandingan konduksi, konveksi, dan radiasi. Yaitu ada tiga mekanisme, medium, dan rumus utama. Konduksi padat, rumusnya adalah Q per T sama dengan KA delta T per L. Konveksi adalah fluida, mediumnya fluida, rumus utamanya Q per T sama dengan HA delta T. Radiasi, mediumnya vakum, rumus utamanya P sama dengan A T per 4. Bagi aplikasi perbedaan panas itu ada tiga, yaitu termos, minim, contohnya ada tiga. Termos, minim konduksi dan konveksi, jaket dengan menyebabkan udara, warna hitam dengan radiasi maksimum. Jadi inti dari bab 7 adalah kalau selalu mengalir dari suhu tinggi ke rendah, selanjutnya tiga mekanisme berpindah panas, dan selanjutnya adalah setiap mekanisme punya rumus berbeda. Oke, baik, kita lanjut yang ke-8, yaitu pengenalan fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk mengikuti wadahnya.
Jenis fluida itu ada dua, cair dan gas. Fluida cair adalah volume tetap, bentuk berubah, contohnya air dan minyak. Fluida gas adalah volume dan bentuk berubah, contohnya udara. Sifat umum fluida adalah tidak mampu menahan gaya geser, mengalir jika diberi gaya, dan menekan ke segala arah. Massa jenisnya. Massa jenis adalah massa persatuan volume. Ini adalah rumusnya. Maknanya adalah benda dengan massa jenis besar dengan lebih berat per volume. Massa jenis menentukan benda tenggelam atau terapung. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis adalah berat per satuan volume. Ini adalah rumusnya. Rumus dari berat jenis. Yang kelima adalah tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan gas. Ini adalah rumusnya. Rumus tekanan. Yang keenam, tekanan dalam fluida. Tekanan dalam fluida ada dua, yaitu bekerja dengan ke segala arah dan bertambah seiring kedalaman. 7. Tekanan hidrostatis. Pengertiannya adalah tekanan akibat berat fluida itu sendiri. Rumus tekanan hidrostatis yaitu ini. Maknanya adalah semakin dalam dengan tekanan semakin besar. Kedua, tidak bergantung berbentuk wadah. Contoh penerapan fluida yaitu bendungan, penyelam, dan sedotan minum. Contohnya yang pertama adalah bendungan. Lebih tebal di bawah penyelam, tekanan meningkat dengan kedalaman, dan sedotan minum akibat perbedaan tekanan. Inti dari bab 8 yaitu fluida sama dengan zat yang mengalir, tekanan dipengaruhi gaya dan luas, dan selanjutnya tekanan fluida bergantung kedalaman dan massa jenis. Kita lanjut yang ke 9 yaitu fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Contohnya air dalam gelas, air di bendungan, minyak dalam mode tertutup. Tekanan tekanan hidrostatis adalah tekanan fluida diam bertambah seiringnya kedalaman. Ini adalah rumusnya. Yang ketiga, hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah rumus dari hukum Pascal. Yang keempat yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida. Ini adalah rumus gayanya. Yang kelima, keadaan benda dalam fluida. Yang keenam, berat benda dalam fluida, yaitu ini. Maknanya benda terasa lebih ringan saat di dalam air. Jadi yang ketujuh, penerapan hukumnya. Jadi penerapan hukum Archimedes itu ada di, contohnya di kapal laut, kapal selam, hidrometer, dan balon udara. Jadi inti dari bab 9 itu adalah tekanan fluida diteruskan sama besar, fluida memberi gaya ke atas, dan massa jenis menentukan terapung atau tenggelam. Oke, kita lanjut yang ke 10, bab 10, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang sedang mengalir. Contohnya air mengalir di pipa, aliran darah, dan aliran udara. Debit alirannya, ini adalah rumus debitnya. Persamaan kontinuitas. Untuk fluida tak terlambatkan, massa fluida yang mengalir per detik adalah tetap. Ini adalah rumus kontinuitas. Persamaan Bernoulli adalah energi fluida sepanjang aliran adalah konstan. Ini adalah rumus dari Bernoulli. Yang kelima, penerapan Bernoulli itu ada di sayap pesawat, venturimeter, tabung pitot, dan semprotan parfum. Inti dari bab 10 ini yaitu debit menyatakan banyaknya aliran, kedua kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang, dan ketiga energi fluida kekal sepanjang aliran. Kita lanjut yang ke-11, fluida nyata. Fluida nyata adalah fluida yang memiliki gesekan internal sehingga tidak ideal seperti fluida dalam teori Bernoulli murni. Contoh fluida nyata yaitu air, minyak, dan darah. Yang kedua, viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau hambatan fluida terhadap aliran. Maknanya yaitu viskositas besar sama dengan fluida lebih kental, aliran lambat.
Yang kedua, viskositas kecil lebih fluida sama dengan fluida encer sama dengan aliran cepat. Hukum Stokes. Hukum Stokes menyatakan gaya lambat yang dialami benda kecil berbentuk bola dalam fluida kental. Ini adalah rumus hukum Stokes. Kecepatan terminal. Kecepatan terminal adalah kecepatan maksimum benda jatuh dalam fluida ketika gaya-gaya sudah seimbang. Inilah rumus dari kecepatan terminal. Yang kelima, aliran laminar. Pengertiannya adalah aliran fluida yang teratur dan sejajar. Ciri-cirinya adalah kecepatan rendah dan fluida kental. Yang keenam, aliran turbulen. Pengertiannya adalah aliran fluida yang tidak teratur dan berputar-putar. Ciri-cirinya adalah kecepatan tinggi dan banyak pusaran. Yang ketujuh, bilangan Reynolds. Fungsinya menentukan jenis aliran fluida. Terus ini adalah rumusnya. Yang kedelapan, kehilangan energi pada fluida nyata disebabkan oleh dua, yaitu gesekan dinding pipa dan viskositas fluida. Akibatnya adalah tekanan berkurang, energi tidak sepenuhnya kekal. Jadi intinya bab 11 itu adalah fluida nyata memiliki viskositas. Kedua, aliran bisa laminar atau turbulen. Dan yang ketiga, bilangan Reynolds menentukan jenis aliran. Inilah rumus dari bab 11. Oke, cukup sekian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.